So kayak kita nih, contohnya umpamanya kita naik motor, ya kan. Kalau ada razia, ya kan, ada plang, ada surat perintah razia, ya kan. Nah, itu kita ditahan, diminta perlihatkan ijazah dan SNK, itu boleh. Jadi makanya saya bilang tadi, atau kita naik motor, kita nggak pakai helm, nggak ada spion, diberhentikan, ditanya KTP SIM kita sama SNK, itu boleh. Jadi memang itu bisa diperlihatkan apabila ada perintah dari aparat penegak hukum ataupun dari kayak pengadilan atau instansi resmi, termasuk apabila diri pribadinya secara sukarela memberikan. Gitu. Jadi kembali lagi tidak boleh. Kenapa? Bisa disalahgunakan, gitu loh, ya kan. Jadi tapi kalau menurut saya ijazah palsu yang dituduhkan ini kan sangat-sangat konyol dan sangat tidak waras. Karena apa? Karena Rismond CS, walaupun dia membangun narasi dengan penelitian, menurut saya sampai hari ini masih nol besar telur burung unta besar. Karena apa? Karena mereka menyelidiki ijazahnya siapa. Kita nggak tahu yang mereka selidiki. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Jadi ini amat sangat konyol. Orang menuduh ijazah orang palsu, Pak Jokowi palsu, dia sendiri tidak memegang ijazah yang palsu mana atau ijazah yang asli mana, kapan dipalsukan, ya kan? Tahun berapa yang dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana proses pemalsuannya. Dan ini pun belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah ini palsu. Makanya ketika kita menuduh orang menggunakan ijazah palsu, belum ada putusan pengadilan ataupun tidak ada bukti-bukti yang valid, hasil lapor dan sebagainya, kita akan undang-undang akan menjerat kita sendiri dengan pasal-pasal kayak pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, penghinaan, membuat gaduh dan sebagainya. Bahkan ada pasal yang lebih gila lagi selain undang-undang ITE, pasal penistaan agama tuh. Oh ya, di Sumpah Mubahala itu ya? Ya, Bambang Tri dan si Gus Nur. Itu karena apa? Karena ketika mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, itu mereka ada sumpah di atas Al-Quran, gitu loh. Sumpah Mubahala yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita bersumpah nih benar-benar asli. Nah, itu terjadilah kena pasal penistaan agama. Nah, saya kembali ke Bung Sil ini melihat bahwa dengan begitu getolnya oknum-oknum yang mengejar ijazah Pak Jokowi sampai adanya ad hominem lah kalau dilihat bahwa ada dari Pak Rismond ya. Saya disclaimer itu bahwa Pak Rismond dan Pak Roy Suryo, saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang, menerima tantangan langsung dari Bung Rismond sebelumnya? Rismond saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Tapi apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismond. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab. Ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismond, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga, ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Santana TV ya, Michael. Oke, baik. Michael ya? Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismond, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya, langsung saja bilang Rismond kapan mau ketemuan sama saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismond angkat telepon saya, dan kalau bukan banci segera atur pertemuan sama saya. Ini jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi dia mengatakan saya apa katanya?
tantangan begitu luar biasa ya, agak sedikit hominem bahwa mengatakan Abang Sil adalah penjilat dan juga Komisaris. Ruko, kuliah kampus Ruko ya. Ya. Sebelum masuk ke Bang Sil ya, dia mengatakan kampus apa? Kampus Ruko. S3 Risman Sianiper, tolong dicek. Saya bongkar Bang Sil. Kita lihat